Halo, gue Faras, gue Kepala Divisi Multimedia periode ABD Baswara, Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Angkatan 2023. Awal masuk HMJK itu sebenarnya gue pribadi nggak tertarik sama organisasi. Gue cuman ada satu organisasi yang tertarik, cuman gue nggak bisa sebut namanya, tapi gue ditolak buat masuk karena ada beberapa case lah pada saat gue masuk ke Institut Setiami. Cuman ada satu orang yaitu Bang Vicky yang nyamperin gua, ngajak gua, ngerangkul gua buat join Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi. Nah, dari situ gua coba buat mengenal lah apa itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi di Institut Setiami. Nah, baru gua mendaftar dan akhirnya gua masuk ke divisi multimedia. Dan sebenarnya kenapa gue pengen join yang tadinya gue nggak mau ikut kegiatan kampus itu pelarian gue dimana kayak gue lagi di titik terendah pada saat itu. Gue baru ada masalah lah dan akhirnya gue harus cari nih pelarian gue supaya gue nggak mikirin permasalahan gue atau masalah pada saat itu ya. Akhirnya gue coba nyibukin diri dengan ikut Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi gitu. Momen yang paling berkesan atau proker yang paling berkesan, jadi tuh kalau dari gue pribadi sebenarnya banyak, cuman gue bisa sebutin beberapa. Yang pertama, pada saat gue ditunjuk sebagai kepala divisi multimedia di periode atau tahun pertama, dimana gue bener-bener baru join. Dan pada saat itu kepala divisi multimedia memang problem lah dengan anak multimedia, internal multimedia. Karena gua di sini yang lumayan vokal, staff multimedia yang lumayan vokal, jadi gua bersuara akan hal itu. Dimana pada saat itu adalah kepala divisinya itu hilang lah atau nggak tahu lah kemana. Sampai pada akhirnya gue mencoba memberanikan diri ke ketum untuk ngomongin hal itu dan akhirnya kepala divisi tersebut tuh diturunkan dan gua ditunjuk buat ngegantiin sebagai PLT pada saat itu. Dikasih waktu 1 minggu dan ternyata gua langsung dilantik jadi kepala divisi karena memang pada saat itu belum ada pelantikan oleh pihak kampus. Jadi ya udah Faras aja lah yang jadi kepala divisi. Nah, itu salah satu momen yang menurut gue cukup nggak bakal bisa gue lupa karena pada saat itu tuh bener-bener nol perihal organisasi, perihal kepemimpinan. Gimana sih cara mimpin, terus gimana caranya buat nahan ego, dimana kan sebenarnya gue lumayan gede ya egonya ya buat jadi pemimpinan. Jadi cukup kaget juga kenapa Vicky bisa milih gue. Cuman karena gue udah dikasih tanggung jawab itu ya udah gue jalanin dan dari situ gue belajar jadi lebih baik lagi lah dari sebelumnya. Terus kalau misalnya ngomongin proker banyak sih yang paling berkesan, cuman pada saat itu yang bener-bener sampai detik ini gue bangga banget adalah yaitu short movie. Kenapa? Karena yang pertama itu sebagai stepping stone-nya HMJK yang tadinya mati suri bisa sampai dikenal sebesar sekarang di Institut Setiami. Dari situ pandangan orang kebuka, oh ternyata Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi ini ada loh. Dan itu yang bikin gue bangga sampai detik ini kalau gue udah pernah ngasih sesuatu lah buat HMJK. Dan itu juga momen dimana strukturnya atau panitia yang bikin struktural filmnya di
film tersebut itu cuma sedikit, karena waktu itu divisi multimedia itu bisa dihitung jari lah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah lumayan banyak, alhamdulillah. Kalau dulu itu kita pernah ngalamin cuman berenam di divisi multimedia. Jadi kayak itu momen yang paling kayak gue ingat, bakal gue banggain terus sih. Struggle yang dihadapin selama kepengurusan itu banyak ya. Kalau diingat-ingat lagi cukup memuakkan sebetulnya. Cuman yang namanya kita di organisasi kan pasti ada plus ada minusnya, ada enak ada nggak enaknya. Cuman kalau dibilang struggle-nya adalah titik dimana gua dipertanyakan sebagai kepala divisi, itu sih. Jadi karena pembawaan gua yang ceplas-ceplos, gua yang frontal, gua yang sarkastik, gua yang pengen perfeksionis terutama di multimedia. Jadi gue dipertanyakan nih kepemimpinan gue. Sampai gue berkali-kali tuh pengen banget buat keluar, dan gue berkali-kali juga ngomong sama ketua umum dari mulai Vicky sampai Salman. Itu gue berkali-kali, kalau dihitung udah sering banget gue bilang kayak gue pengen cabut karena gue muak lah, dibilang otoriter lah, dibilang apa namanya sarkastik lah, segala macem, gak merangkul. Padahal apa yang disarankan tuh udah gue lakukan. Dari mulai merangkul udah pernah gue lakuin, dari mulai galak juga udah pernah, sampai akhirnya gue tuh ada di titik gue lepas tangan lah. Ada di titik gue lepas tangan, wakadif gue yang turun tangan, masih juga belum paham, ya udah. Dan di situ titik gue kayak aduh, di sini nih struggle jadi pimpinan paling parah tuh di situ. Bukan ngejalanin proker paling berat atau proker gede, tapi dimana lu pengen ngasih sesuatu yang baik, yang bagus, yang terbaik lah. Cuman orang-orang tuh salah mengartikan. Suka duka di kepengurusan banyakan sukanya jujur daripada dukanya. Kalau dari sukanya dulu ya, dari sukanya dulu tuh gue masuk institut Setiami itu bisa dibilang lone wolf atau sendirian lah. Gue nggak kenal siapa-siapa, gue bener-bener sendiri di institut Setiami. Pas gue maba, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak punya teman gue cuman di kelas, dan itu pun nggak terlalu dekat karena memang circle-circlean pada saat itu. Jadi gue ngerasa kayak ya udah gue main sendiri aja gitu. Sampai detik ini gue jadi pimpinan di multimedia itu di HMJK. Banyak banget mahasiswa kampus tuh yang kenal sama gue, dari mulai angkatan tua sampai angkatan baru, dari mulai sekuriti sapam sampai manajemen itu. Alhamdulillah banyak kenal sama gue sekarang. Gue jadi punya banyak relasi lah. Terus dapat jodoh di HMJK. Kalau dukanya itu yang tadi udah gue bilang, karena gue lumayan frontal, gue tuh cukup sering berdebat sama beberapa pimpinan lain, terkhususnya di bidang gue. Paling sering tuh pada saat proker multimedia, dan gue tuh tipe yang saklek ya kalau misalkan, karena proker kami ini proker yang memang udah dirancang dari jauh-jauh hari, karena kita benar-benar butuh waktu, dan salah sedikit aja tuh bisa molor. Nah jadi dukanya tuh gue sering banget berdebat, dan yang bikin sedih adalah anak-anak gua atau divisi gua itu tidak sefrontal gua. Jadi pada saat gua mengangkat pedang lah buat ngebela anak-anak gua nggak berani buat ikutan step up maju buat bareng-bareng gitu, ngadepin bareng-bareng. Cuman mereka cuman melihat aja gitu, dan akhirnya gue pernah dipojokin sama satu divisi, pernah ngerasa di titik semua orang nggak suka sama gue, dan sempat di titik down banget. Cuman makin kesini
Gue lebih kayak ya udahlah, orang bebas mau berkomentar apa, yang jelas tujuan gue baik, gak mau anak-anak gue capek, gak mau anak-anak gue sakit terutama ya, terus gak mau anak-anak gue dilarang sama keluarganya. Makanya gue cukup sebenarnya fleksibel untuk memberikan perizinan kalau misalkan ada yang izin sakit kayak gitu-gitu, karena gue nggak mau kegiatan atau organisasi ini sampai ngeganggu kesehatan atau ngeganggu kuliah daripada anak-anak divisi multimedia. Dukanya itu. Harapan buat HMJK ke depannya semoga bisa terus berkembang lah, ngelahirin bibit-bibit yang mumpuni, terus dari kaderisasi maba-maba yang barunya juga semakin baik, semakin bagus. Terus untuk divisi multimedianya jangan sampai standarnya turun, dijaga, kalau bisa naik lebih bagus, kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Tapi kalau pesan gue sebagai kadif multimedia, dijaga standarnya, kalau bisa jangan sampai turun lah intinya kalau untuk pesan-pesannya atau harapannya sih kayak gitu. Gue juga mau berterima kasih ke Bang Fawas, Bang Faldo, Bang Bintang, Kak Rifka, terus dan teman-teman gue yang lain yang udah bantu gue, yang udah ngingetin gue, yang udah ngajarin gue tentang gimana caranya jadi pemimpin, jadi orang yang baik di dalam organisasi, di dalam HMJK ini. Oke, gue Faras, gue pamit.